Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Teguh Herlambang selaku dosen fasilitator pada tugas mata kuliah ilmu biomedik kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Dinda Rizkyatu Saada dengan NIM 11300222026. Selanjutnya Nabila Rizky Syahraneza dengan NIM 11300222027. Selanjutnya Rizky Amalia Putri dengan NIM 11300222028. Dan yang terakhir Afifah Salsabila dengan NIM 11300222161. Kali ini kita akan membahas tentang biooptik. Pengertian dari biooptik itu sendiri ketika dilihat dari susunan katanya terdiri atas dua kata, yaitu bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika, yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada dua klasifikasi optik geometri dan optik fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu penglihatan untuk membedakan gelap dan terang tergantung atas penglihatan seseorang. Ada 3 komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, sistem syaraf mata yang memberi informasi ke otak. Yang kedua, mata, yaitu memfokuskan bayangan pada retina. Dan yang ketiga yaitu korteks, penglihatan salah satu bagian yang menganalisa penglihatan tersebut. Optika geometri dan optika fisik. Optika geometri disebut juga dengan optik sinar yang merupakan sinar suatu perambatan cahaya tegak lurus dengan gelombang cahaya. Optika geometri juga menjelaskan sifat cahaya dengan pendekatan paraksial atau hampiran sudut kecil dengan penjabaran linear. Sehingga komponen ini dan sistem kerja cahayanya seperti ukuran, posisi, pembesaran subjek lebih sederhana. Berpangkal pada perjalanan cahaya dalam medium secara garis lurus. Berkas-berkas cahaya disebut garis cahaya dan gambar secara garis lurus. Dengan cara pendekatan ini, dapatlah melukiskan ciri-ciri cermin dan lensa dalam bentuk matematika. Yang kedua yaitu optika fisik. Optika fisik adalah studi cahaya yang mempelajari sifat cahaya yang tidak didefinisikan oleh optik geometris. Dengan mendekatkan sinarnya, definisi sifat cahaya dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Optika fisik mampu menjelaskan gejala cahaya seperti dispersi, interferensi, polarisasi yang tidak dapat dijelaskan oleh optika geometris. Selanjutnya kita akan membahas tentang lensa. Lensa adalah benda bening yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat membiasakan atau meneruskan hampir semua cahaya yang melaluinya. Jenis-jenis lensa. Lensa yang mempunyai permukaan sferis, lensa konvergen atau konveks, yaitu sinar yang sejajar menembus lensa akan berkumpul menjadi bayangan nyata. Juga disebut lensa positif atau lensa cembung. Lensa cembung memiliki permukaan lebih tebal pada bagian tengahnya daripada bagian tepinya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya sehingga disebut lensa konvergen. Lensa cembung terdiri atas 3 macam bentuk, yaitu lensa bikonveks, lensa plan konveks, dan lensa konkav konveks. Lensa divergen konkav yaitu sinar yang sejajar yang menembus lensa akan menyebar. Lensa ini disebut lensa negatif atau lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya sehingga disebut juga lensa divergen. Lensa cekung terdiri dari atas 3 jenis, yaitu binkonkav, lensa plan konkav, dan lensa konveks konkav. Lensa yang memiliki permukaan silindris. Lensa yang mempunyai permukaan silindris disebut lensa silindris. Lensa ini mempunyai fokus yang positif dan ada pula mempunyai fokus negatif. Selanjutnya kita akan membahas mata.
Daya akomodasi mata. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk memfokuskan objek pada saat mata melihat jauh. Maka tidak terjadi akomodasi semakin dekat benda yang kita lihat, maka semakin besar pula daya akomodasinya. Daya akomodasi ini bergantung pada usia. Semakin tua, maka daya akomodasi semakin menurun. Hal ini disebabkan kekenyalan lensa atau elastisitas lensa semakin berkurang. B. Optik mata. 1. Mata bisa mengamati objek dengan sudut yang sangat besar. 2. Tiap mata mempunyai kelopak mata dan cairan lubrikasi. 3. Dalam 1 detik dapat memfokuskan objek yang berjarak 20 cm. 4. Mata sangat efektif pada intensitas cahaya 10 pangkat 10.1. Diafragma mata diatur secara otomatis oleh iris. 6. Kornea terdiri dari sel-sel hidup namun tidak mendapat vaskularisasi. 7. Tekanan bola mata diatur secara otomatis sehingga mencapai 20 mmHg. 8. Tiap mata dilindungi oleh tulang. 9. Bayangan yang terbentuk oleh mata akan diteruskan ke otak. C. Kelainan optik mata. Miopia atau rabun jauh. Miopia adalah bentuk mata terlalu lonjong sehingga benda berjauhan tak terhingga akan tergambar tajam di depan retina. Penderita miopia dianjurkan untuk menggunakan kacamata berlensa negatif. 2. Hipermetropi. Hipermetropi merupakan penyimpangan penglihatan di mana bola mata agak gepeng dari normal. Mata yang demikian itu tanpa akomodasi bayangan tak terhingga akan terletak di belakang retina. Penderita hipermetrop dianjurkan menggunakan kacamata dengan lensa positif. 3. Presbiopi. Pada mata presbio biasanya menggunakan lensa positif dan negatif. Biasanya presbio ini terjadi pada orang-orang yang sudah tua. 3. Astigmati. 4. Astigmati atau silindris. Astigmati merupakan sesuatu sesatan lensa yang disebabkan oleh suatu titik benda membentuk sudut besar dengan sumbu sehingga bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu primer dan sekunder. Astigmati disebabkan oleh kornea yang tidak berbentuk sferis. Selanjutnya, alat-alat yang menggunakan prinsip biooptik. 1. Kacamata. Digunakan untuk penderita rabun jauh dan dekat. 2. Cermin. 3. Kamera. 4. Loop. 5. Mikroskop. 6. Teleskop. Alat selanjutnya yang menerapkan prinsip biooptik adalah peralatan pada pemeriksaan mata. Alat yang pertama yaitu optalmoskop. Untuk mengetahui keadaan fundus okuli yaitu retina mata dan pembuluh darah choroidea keseluruhannya. Alat yang kedua yaitu retinoskop. Alat ini dipakai untuk menentukan reset lensa demi koreksi mata penderita tanpa aktivitas penderita. Meskipun demikian, mata penderita perlu terbuka dan dalam posisi nyaman bagi si pemeriksa. Alat yang ketiga yaitu keratometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelengkungan kornea. Alat selanjutnya yaitu tonometer dari Schiotz yang digunakan untuk mengukur tekanan intraokular. Alat yang selanjutnya yaitu pupilometer yang digunakan untuk mengukur diameter pupil. Alat selanjutnya yaitu lensometer yang digunakan untuk mengukur kekuatan lensa baik dipakai si penderita atau sekedar untuk mengetahui dioptri lensa tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.